Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di video kali ini kita akan mempelajari tentang OOP kembali ya. OOP dalam bentuk Python. Di sini ada 6 tema yang kita pelajari. Ada composition, delegasi, dispatch, dynamic typing, plus coupling, dan polymorphic behavior. Dan itu semua masuk dalam OOP Python. Nah, kita mulai di composition pertama. Nah, di composition ini bisa dibilangnya sederhananya kepunyaan ya. Misalnya kita punya barang seperti mesin, maka mesin milik mobil ya, maka mesin milik mobil. Dan bisa juga barang lain seperti kasur itu punya kamar. Jadi di sini kita memakai kelas rantai. Apa yang terpikirkan oleh kita kalau kita terpikir rantai? Bisa jadi itu kendaraan ya, dan juga bisa sepeda. Jadi intinya di sini rantai adalah punya sepeda. Kita akan membuat kelas sepeda ya. Jadi di rantai ini ada kelas rantai fungsi putar yang isinya rantai berputar sesuai dengan tadi yang nyambung, karena rantai tentu berputar, tidak mungkin menyala ataupun yang lain. Jadi di sini kita akan membuat kelas sepeda karena rantai adalah punyanya sepeda ya, punya sepeda punya rantai. Jadi kita buat di sini kelas sepeda. Kita buat fungsinya juga ini ya. Oke. Kemudian sel. Nah, di sini sel rantai ya, rantai ini. Rantai kemudian kita buat objeknya ya, sepeda dengan sepeda ya. Mesin lakukan rantai, maksudnya rantai titik putar ya, putar. Sepeda, oh ya, di sini sepeda yang bisa kita pakai sepeda satu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, kita membuat kelas rantai pertama, kemudian kita membuat kelas sepeda. Nah, kemudian bisa di sini nih self rantai ya, berarti sepeda membuat dan punya rantai ya. Maka dari ini bisa dapat sepeda mempunyai rantai. Jadi sepeda itu punya rantai, jadi saat dipanggil nantinya sepeda yang punya rantai akan memutar rantai ya.
maka rantai akan berputar. Karena tadi sepeda punya rantai. Di sini kita minta untuk menggunakan ini, mengambil fungsinya, dan fungsinya berisi rantai berputar, maka outputnya pun rantai berputar. Nah, bagaimana jika rantai ini kan di sini rantai satu kelas. Bagaimana kalau misalnya lebih dari satu kelas? Apakah bisa? Bisa, ya. Dengan lebih dari satu kelas bisa saja. Kalau tadi di komposisi, ya, kita menganggapnya ini kepunyaan, di rantai punya si sepeda, beda punya rantai. Kalau di delegasi, ya, kalau di delegasi ini misalnya kita bisa menyuruh, ya, menyuruh objek lain. Misalnya di dunia nyata kita seperti bos menyuruh sekretaris, menyuruh anggotanya untuk bekerja. Maka di sini bisa juga, ya, untuk bekerja seperti ini. Sama tadi, ya, ada rantai dan ada sepeda. Nah, di sini bisa kita lihat di sepedanya, ya, ini ada hidupkan. Hidupkan ini punya kelas sepeda, tapi di dalamnya ada rantai. Nah, jadi di dalamnya ada kelas rantai. Berarti sepeda bisa menyuruh rantai untuk bekerja atau menghasilkan outputnya. Jadi yang bekerja adalah rantai, bukan sepeda. Ini begitu. Jadi dia bisa menyuruh kelas lain untuk bekerja, bukan dirinya sendiri. Tapi metodnya atau fungsinya punya dia, punya sepeda. Tapi yang dikerjakan punya lo. Nah, apakah bisa rantai itu, kelas rantai itu lebih dari satu? Kan di sini cuma satu, ya, kelas rantai. Apakah bisa lebih dari satu untuk kelas rantai? Bisa. Termasuk di loose coupling. Ini bisa kita lihat, ya, di sini. Kelas rantainya lebih dari dua. Yang pertama rantai RDX, yang kedua rantai ZX. Ya, jadi lebih dari satu kelas jelas bisa di Python di materi loose coupling. Nah, jadi di loose coupling ini dia mudah diganti, ya, mudah diganti. Jadi bisa dipakai banyak. Kita perlu misalnya HP banyak cas, HP atau laptop banyak kabel yang bisa dihubungi, ya. Di sini juga bisa dengan hanya satu kelas sepeda bisa memiliki banyak kelas lain. Ini rantai LDX, rantai NZX, atau kita perlu tambah lagi rantai GDR 3000 dan rantai-rantai lainnya. Maka bisa di Python yang di loose coupling. Nih. Nah, jadi dia berarti Python fleksibel, ya. Dia bisa menerima kelas rantai apa aja. Ya, terpatok pada satu kelas. Berarti ini dia bisa menerima RDX. Kita coba. Nah, berarti dia bisa menggunakan kelas rantai RDX maupun kelas rantai ZX. Jadi bisa kita tambah lagi dua, dan itu akan muncul terus, akan dikerjakan terus di bahasa Python, karena bahasa Python sangat mudah, sangat fleksibel di dunia sekarang, ya. Tidak terikat oleh aturan sangat kaku sekali, tapi untuk titik koma, spasi itu memang sangat perlu di Python, perlu diperhatikan di Python. Tapi kalau aturan-aturan seperti ini ya lebih dari satu kelas. Kelas rantai ZX ini punyanya sepeda. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu polymorphic behavior. Ya. Apa polymorphic behavior?
Di sini maksudnya itu kita bisa menghasilkan metode yang sama tapi hasilnya berbeda. Maksudnya gimana? Jadi seperti ini. Kita punya kelas serigala, ada fungsi suara dan isi dalamnya yaitu out ya, sama seperti suara serigala pada umumnya. Nah, kemudian kita tambah kelas misalnya singa ya, singa kita tambah lagi, tambah lagi suaranya. Kalau singa tentu kita ubah jadi hura ya, dan lebih semangat. Jadi ada dua kelas ini ya. Kemudian kita buat objek dulu. Ini SE itu serigala. Kemudian SI yaitu singa. Nah, ini singa kan. Kemudian kita panggil fungsi suara yang kita panggil. Suara. Kita panggil fungsi suara. Ini bisa kita lihat ya. Metodenya sama. Apa yang kita panggil metodenya? Sama-sama suara. Nah, apa yang terjadi kalau kita memanggil metodenya sama? Apakah hasilnya tidak boleh beda? Atau bagaimana? Kan di sini kan bisa kita lihat metodenya sama nih sama suara. Makanya kita coba beda. Jadi dengan metode yang sama ya, maksudnya ini nih hurufnya sama persis, suara bisa menghasilkan metode yang berbeda ya. Jadi di Python bisa begitu, dengan metode yang sama bisa menghasilkan perilaku ataupun output yang berbeda. Jadi itu di polymorphism. Kemudian kita lihat di materi bagian dispatch-nya, mirip dengan polymorphism behavior. Nah, mirip, codingannya mirip. Nah, apa yang ada di materi dispatch? Jadi dispatch itu dijelaskan ya, kalau Python itu memilih metode mana yang dipakai ya. Jadi di sini metodenya ini kan ini ada suara nih, ada suara. Saat suara dipanggil, nah Python udah tahu, oh ini sebenarnya serigala. Serigala apa? Ini fungsi suaranya apa isinya? Au. Nah, ya. Nah, tidak. Nah, jadi Python tuh udah tahu. Ini apa? SA suara. SA suara ini macam apa? Kita lihat sini. SA sama dengan singa. Oh, berarti ini SA ini punya singa. Ini apa isinya? Isi fungsi suaranya yaitu hura. Berarti saat di output kan, maka Python sudah tahu kelas-kelasnya mana. Method itu punya kelas ini kah, punya kelas ini. Jadi Python sudah tahu sebelumnya. Nah, kemudian ada materi yang menarik juga, yaitu dynamic typing ya. Dynamic typing sini maksudnya apa? Kita buat aja kelasnya yang sama kayak sebelumnya ya, agar mudah mengerti. Python itu tidak terlalu peduli dengan tipe objek. Dia cuma cek ini ada metodenya atau tidak. Kalau ada, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Nah, jadi kita jelaskan sini ya. Kita buat misalnya fungsi
bunyi ya, bunyi hewan. Itu hewan, kita buat hewan suara. Kemudian bunyi ya, bunyi serigala. Ini jadi singa. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, ada bunyi hewan. Nah, Python itu tidak menulis hewan itu harus kucing kah, itu harus serigala kah, terus harus singa kah. Dia melihatnya yang mana punya ini suara. Kita naik di bawahnya. Yang mana kelas yang punya fungsi suara? Gimana? Serigala ada, singa ada. Nah, berarti itu bisa ke output semua. Karena dia tidak bergantung pada hewan ini. Dia bergantung pada bawahnya. Ada hewan suara. Jadi dia bergantung pada suaranya, pada fungsi suara. Misalnya singa tidak ada fungsi suara, maka dia tidak bisa terpanggil. Yang terpanggil hanya serigala. Karena di sini dua-duanya ada fungsi suara, maka bisa maka dua-duanya bisa ter, teroutput dan terprint. Nah, jadi seperti itu yang bagian dynamic type. Nah, ada kesimpulan yang bisa kita dapat di sini adalah bahwa Python memang bahasa yang fleksibel, yang bisa beda aturannya OOP-nya daripada dari Java dan lain-lain. Tapi ada tentu ada minusnya juga ataupun kekurangannya, yaitu sangat rentan dengan kesalahan dikit seperti titik atau koma ataupun tanda shift, tanda print, tanda spasinya, jadi sangat rentan. Jadi begitulah bahasa Python di OOP pada video paling. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.